Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan sore ini ada dua update yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama terkait dengan update penanganan kasus Yayasan ACT. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan update penanganan kasus DRA Pro. Baik, yang pertama terkait dengan update penanganan kasus Yayasan ACT. Sebagaimana yang telah dijadwalkan oleh penyidik pada hari Jumat tanggal 29 Juli pukul 13.30 telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap 4 tersangka kasus Yayasan ACT, yaitu atas nama inisial A, kemudian IK, HH, dan INA, yang sampai saat ini pemeriksaan masih terus berlangsung. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan pertama keempatnya sejak ditetapkan sebagai tersangka pada hari Senin lalu, yaitu tanggal 25 Juli tahun 2002. Selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa Yayasan ACT ini mengelola dua anggaran, yaitu anggaran implementasi dan anggaran operasional. Berdasarkan hasil penyidikan ditemukan fakta bahwa ternyata dana yang dikelola oleh Yayasan ACT selain 130 miliar dana Boeing, penyidik juga menemukan fakta bahwa yayasan ini mengelola dana umat yang nilainya sebesar kurang lebih 2 triliun. Atas dana tersebut, dari dana 2 triliun tersebut dilakukan pemotongan sebesar kurang lebih 400 miliar dengan alasan operasional, di mana sumber anggaran operasional didapat dari pemotongan yang dilakukan oleh pengurus yayasan. Pada tahun 2015 sampai 2019, dasar yang dipakai oleh yayasan untuk memotong adalah surat keputusan dari pengawas dan pembina Yayasan ACT dengan pemotongannya berkisar 20 sampai 30%. Nah, kemudian pada tahun 2020 sampai sekarang, berdasarkan opini Komite Dewan Syariah Yayasan ACT, pemotongannya sebesar 30%. Sehingga total donasi yang masuk ke Yayasan ACT dari tahun 2005 sampai 2020 sekitar 2 triliun rupiah. Nah, dari 2 triliun ini donasi yang dipotong senilai 450 miliar, sekitar 450 miliar atau sekitar 25% dari seluruh total yang dikumpulkan. Update-nya nanti kita lihat setelah pemeriksaan akan kami sampaikan lagi. Sekali lagi bahwa keempat tersangka sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh penyidik di Bareskrim. Kemudian yang kedua, update kasus DNA Pro. Kami sampaikan bahwa hari Kamis kemarin tanggal 28 sampai dengan hari ini Jumat dilaksanakan giat tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti di Kejaksaan Negeri Bandung Kota. Adapun barang bukti harta kekayaan 11 tersangka dari hasil kejahatan kasus DNA Pro sebagai berikut.
Yang pertama adalah kendaraan sebanyak 14 unit mobil dan 3 unit motor dengan berbagai merek ya. Ada yang merek Ferrari, ada juga Ferrarinya ada 2, Ferrari California, Ferrari Roma, ada mobil Pajero, HR-V, ada sedan Lexus, Alphard, Fortuner, BMW, dan 3 unit motornya itu adalah 1 unit motor Harley Davidson dan 2 unit Vespa. Kemudian selain kendaraan ada juga tanah dan bangunan. Tanah bangunan itu ada 4 unit rumah, ada 2 unit apartemen, kemudian 2 unit tanah dan bangunan, dan juga 6 bidang tanah. Ya, rumahnya itu yang pertama rumah di klaster di Pantai Indah Kapuk. Kemudian yang kedua rumah di Grand Lake City, Cipondoh, Tangerang. Kemudian rumah di Riviera Puri, Cipondoh, Tangerang. Yang keempat rumah di perumahan Magenta, Pantai Indah Kapuk. Yang kelima apartemen Tokyo Riverside di Pantai Indah Kapuk 2. Yang keenam apartemen di Tokyo Riverside Tangerang. Yang 7 tanah dan bangunan di Petamburan Jakarta Barat. 9 sebidang tanah di Ciputat. Yang 10 juga sebidang tanah di Ciputat. Yang 11 sebidang tanah dan bangunan di BSD City. Yang ke-12 sebidang tanah dan bangunan di perumahan Citra Garden, Kalideres, Jakarta Barat. Yang ke-13 sebidang tanah di Denpasar, Bali. Dan yang keempat sebidang tanah di Karangasem, Bali. Kemudian selain itu juga ada alat komunikasi sebanyak 1 unit tablet dan 11 unit handphone yang diamankan. Dan lain-lain juga ada logam mulia ya, ada 2 kg emas, kemudian uang sejumlah 117 miliar 661 juta rupiah. Kemudian juga ada uang dolar sebanyak 200 lembar senilai 20.000 Singapura dolar, dolar Singapura. Dan berbagai barang mewah yang terdiri dari tas-tas yang brand dan juga jam tangan mewah ya. Ya, jam tangan merek terkenal Rolex, Gucci dan lain-lain yang disita oleh penyidik dan di tahap 2 telah diserahkan tahap 2. Demikian rekan-rekan update sore hari ini ya, itu terkait dengan penanganan kasus Yayasan ACT dan penanganan kasus DNA Pro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Pak, soal donasi 2 triliun itu kira-kira dari mana aja sumbernya ya Pak, yang ACT? Yang 2 triliun itu ya, itu merupakan dana-dana yang bersumber dari dana sosial ya. Jadi dana yang direkrut, dana kemanusiaan, sumbangan-sumbangan dari orang dari luar ke pihak yayasan. Ya. Dan disalurkan kemana aja Pak? Penyalurannya ya, ini kita belum bicara penyaluran, ini kita bicara dana yang dikumpulkan dan dana yang dipotong ya. Nanti kalau penyalurannya kemana saja nanti kita akan sampaikan. Sekali lagi yang saya sampaikan adalah dana yang dikumpulkan oleh Yayasan ACT ini, kemudian juga dana yang dipotong ya atau diselewengkan oleh pihak yayasan atau disalahgunakan, bukan peruntukannya senilai kurang lebih 25% tadi atau senilai sekitar 450 miliar rupiah. Pak, sejauh ini koordinasi dengan pihak kejaksaan bagaimana Pak? Katanya SPP-nya sudah disampaikan ke pihak kejaksaan ya Pak ya. Itu per kapan boleh diberikan pernyataan? Kemudian yang Apa itu?
surat yang dikirimkan untuk surat dimulainya penyidikan yang dikirimkan ke pihak kejaksaan Pak. Soalnya kan pihak kejaksaan agung bilang sudah ada 6 jaksa yang disiapkan untuk kasus ini gitu. Terus yang maksudnya ditanya SPDP ya? Yes. Oke. Terus yang kedua itu apakah hari ini akan menentukan keempat tersangka itu akan dilakukan penahanan kah Pak? Bagaimana? Ya, yang pertama ya, tentu penyidik ya sebelum melakukan atau apalagi sebelum menetapkan tersangka, tentu penyidik harus menyatakan kasus ini ditingkatkan ya dari penyelidikan dan penyidikan. Ketika kasus itu dinaikkan ya dari penyelidikan ke penyidikan, maka penyidik menyurati ke jaksa penuntut umum menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Nah, kemudian baru prosesnya memulai penyidikan itu sendiri ya. Kemudian prosesnya berkembang menetapkan tersangka. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa dari tadi siang sampai sekarang masih berlangsung pemeriksaan. Sampai sekarang kami belum mendapat informasi apakah yang bersangkutan akan dilakukan penahanan, kita belum mendapat informasi. Yang jelas saat ini masih diproses dalam pemeriksaan sebagai tersangka. Ya, nanti kita sampaikan perkembangannya, apakah akan dilakukan tindakan penahanan atau tidak, nanti akan kita sampaikan. Cukup ya? Udah maghrib ya? Nanti kalau ada update kami sampaikan. Bisa lewat WA juga bisa kesana. Ada update tim sus boleh nggak Pak? Sejauh ini apa yang sudah Kalau untuk kasus itu yang menyampaikan adalah tim sus ya. Baik ya, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.